Bayangkan sebuah dunia di mana standar ketampanan laki-laki bukan ditentukan dari seberapa kekar otot lengannya atau seberapa tebal isi dompetnya, melainkan dari seberapa putih giginya dan seberapa lebar ia bisa memutar bola matanya. Di sebuah sudut terpencil di Gurun Sahel, tepatnya di Niger, Afrika Tengah, ada sebuah tradisi yang mungkin bakal bikin kamu geleng-geleng kepala sekaligus kagum. Di sini, aturan main dalam urusan asmara benar-benar terbalik dari apa yang biasa kita lihat di media sosial atau film-film Hollywood. Kalau biasanya kita melihat laki-laki yang sibuk mengejar dan merayu perempuan, di suku Wodadabe, situasinya justru 180 derajat berbeda. Para laki-laki di sini adalah mereka yang harus dandan habis-habisan selama berjam-jam, bersolek di depan cermin kecil di tengah gurun, hanya demi bisa dilirik dan dipilih oleh kaum perempuan dalam sebuah festival yang dikenal dengan nama Gerewol. Mari kita selami lebih dalam, kenapa tradisi ini bisa ada, dan bagaimana dinamika psikologi di baliknya bekerja dengan sangat unik. Suku Wodabe, yang secara harfiah berarti orang-orang yang menjunjung tinggi kemurnian, adalah kelompok peternak nomaden yang sangat menghargai estetika dan kecantikan. Bagi mereka, kecantikan adalah segalanya. Kamu mungkin merasa sudah dandan maksimal kalau mau pergi kencan. Tapi buat cowok-cowok Wodabe, persiapan mereka itu levelnya sudah setara dengan model papan atas yang mau melenggang di Paris Fashion Week. Bayangkan saja, festival Gerewol ini bukan cuma sekadar acara kumpul-kumpul biasa. Ini adalah ajang kompetisi ketampanan yang sangat serius. Para laki-laki akan bangun pagi-pagi buta untuk mulai merias wajah mereka. Mereka menggunakan tanah liat berwarna jingga atau kuning untuk menutupi seluruh wajah. Mereka juga menggunakan maskara hitam pekat untuk mempertegas garis mata dan lipstik hitam untuk membuat gigi mereka terlihat lebih putih saat tersenyum. Analoginya begini, kalau kamu pakai filter di Instagram untuk bikin wajah kelihatan lebih glowing, cowok-cowok Wodabe ini melakukan hal itu secara manual. Kenapa sih mereka harus dandan seheboh itu? Nah, disinilah letak keunikan budayanya. Dalam psikologi masyarakat Wodabe, mata yang putih bersih dan gigi yang putih bersinar adalah simbol kesehatan dan daya tarik seksual yang paling tinggi. Jadi, jangan heran kalau saat mereka menari di bawah terik matahari, mereka akan terus-menerus membelalakkan mata dan meringis lebar-lebar supaya giginya kelihatan. Bagi kita mungkin terlihat aneh atau bahkan sedikit menyeramkan, tapi bagi perempuan Wodabe, itu adalah pemandangan yang sangat maskulin dan menggoda. Prosesi utamanya disebut dengan tarian Yaake. Dalam tarian ini, barisan laki-laki akan berdiri berdampingan, bahu-membahu, lalu mulai bernyanyi dan menari dengan gerakan yang ritmis. Mereka akan bergerak perlahan, sambil sesekali berjinjit untuk menunjukkan bahwa mereka tinggi dan ramping. Tinggi badan yang sebampai juga merupakan nilai tambah yang luar biasa. Selama tarian yang bisa berlangsung berjam-jam ini, ada 3 orang hakim perempuan yang merupakan wanita muda yang dianggap paling cantik dan terhormat di suku tersebut. Bayangkan kamu berada di posisi para cowok itu. Kamu sudah dandan berjam-jam, memakai topi tinggi yang dihiasi bulu burung unta untuk menambah kesan tinggi, memakai kalung manik-manik yang berat, dan terus-menerus membelalakan mata sampai pegal, hanya untuk menunggu seorang perempuan mendekat dan menepuk bahumu. Saat seorang perempuan memilih seorang laki-laki, itu adalah kemenangan besar. Di suku Wodabe, perempuan memiliki kebebasan yang luar biasa dalam memilih pasangan. Mereka bisa memilih laki-laki tersebut untuk menjadi suami, atau kalau mereka sudah menikah, mereka bisa memilih laki-laki itu untuk dicuri. Ada seorang pemuda bernama Jibril. Dia sudah mempersiapkan diri selama setahun penuh. Dia merawat sapinya dengan baik agar bisa dijual untuk membeli bulu burung unta terbaik dan bahan pewarna wajah paling terang. Saat hari festival tiba, Jibril berdiri di bawah matahari selama 6 jam tanpa henti, menari sambil menahan haus, tetap memaksakan senyum lebarnya agar giginya yang putih tetap terlihat, meski debu gurun mulai masuk ke mulutnya. Saat seorang perempuan akhirnya berhenti di depannya dan memberikan isyarat, semua rasa lelah Jibril hilang seketika. Bagi kita yang hidup di masyarakat modern, mungkin ini terdengar seperti ajang pencarian bakat atau kencan buta yang sangat ekstrim. Namun, kalau kita bedah lebih dalam secara psikologis, tradisi Gerewol ini sebenarnya mengajarkan tentang usaha dan penghargaan. Laki-laki belajar untuk menghargai diri mereka sendiri dengan cara merawat penampilan, dan perempuan diberikan ruang yang aman untuk mengekspresikan keinginan mereka tanpa ada stigma sosial yang menghakimi. Tidak ada istilah baper atau sakit hati di sini, karena semuanya adalah bagian dari siklus kehidupan.
Jadi, kalau lain kali kamu merasa ribet cuma karena harus merapikan rambut atau memilih baju sebelum keluar rumah, ingatlah para pria dari suku Wodabe. Mereka bersedia menantang panasnya gurun hanya untuk menunjukkan bahwa mereka layak dipilih. Ini bukan cuma soal mencari jodoh, tapi soal bagaimana sebuah tradisi bisa membalikan semua logika yang kita tahu tentang maskulinitas dan feminitas. Di tengah gersangnya gurun Sahel, keindahan justru menjadi mata uang yang paling berharga. Dan di sana, para perempuanlah yang memegang kuncinya.